Hari Kemerdekaan merupakan suatu momen yang memiliki arti yang sangat berharga bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal itu pun sangat dirasakan oleh desainer handal Ivan Gunawan yang membeberkan arti kemerdekaan. Bagi dirinya, kemerdekaan adalah suatu kebebasan berekspresi, namun disertai dengan rasa tanggung jawab. Pendapat Ivan Gunawan dalam mengartikan kemerdekaan adalah suatu kebebasan dalam berekspresi di media sosial. Kalau saya ditanya arti merdeka itu, kalau saya pribadi sih bebas berekspresif ya. Bebas berekspresi, berekspresif gitu kan. Jadi, tapi tetap bertanggung jawab. Kalau saya seperti itu, karena sekarang dengan adanya sosial media, kita kebanyakan ketakutannya. Mau ke kiri takut salah, ke kanan takut salah. Ngomong A dipelintir, ngomong B diputar balik. Nah, jadi di sini peran serta pemerintah, saya selebriti, kalian teman-teman media, berita yang seperti ini tolong diviralkan. Itu yang ingin saya sampaikan, Pak. Jadi jangan sesuatu yang nggak penting membuat satu berita provokasi, itu malah yang lebih menarik untuk masyarakat. Tapi saya juga tidak akan lelah untuk bisa membagikan berita positif dan berita membanggakan seperti hari ini. Dan Ivan Gunawan beberapa waktu yang lalu sempat dituding melecehkan pekerjaan asisten rumah tangga saat melakukan live di akun Instagram pribadinya. Karena menurutnya, video yang viral saat melakukan live di Instagramnya telah disalahartikan oleh sebagian netizen. Ivan Gunawan dengan tegas membantah jika dirinya saat mengekspresikan pendapatnya saat itu adalah melecehkan pekerjaan asisten rumah tangga. Oh iya, jadi sekarang saya membatasi jumlah orang yang komentar di Instagram saya. Yang bisa komentar di Instagram saya hanya yang saya follow dan dia follow saya. Gitu. Jadi sekarang ini saya prihatin banget sama pengguna sosial media yang ngambil potongan video live. Ini bayangin aja ya, saya live Instagram, live-nya aja saya nggak simpen. Tapi orang tersebut nyimpen, ngedit dengan membuat asumsi dan menggiring orang untuk provokator lah gitu. Gitu. Jadi kalau orang namanya live itu kan kita berkomentar karena membaca komen. Iya kan? Iya dong, spontan dong. Ada yang nanya, emang hatersnya Ayu siapa? Ya saya bilang pembantu di Singapura. Apa salah? Ya kan? Kalau dia supir ya saya bilang supir. Kalau dia pegawai bank saya bilang pegawai bank. Orang dia kenyataannya juga dia pembantu, saya kan nggak salah dong. Saya juga bingung itu. Iya, saya juga kena kok Mbak kemarin Mbak. Iya, karena saya bilang gini, kalau saya punya pembantu, saya nggak kasih pembantu saya main sosmed. Apalagi jadi hater. Salahnya di mana teman-teman media? Nggak ada. Kan kata-katanya kalau saya punya pembantu. Lah kalau kalian punya pembantu boleh main handphone ya terserah, kan bukan pembantu saya. Saya bilang kalau saya punya pembantu, saya akan melakukan hal itu. Gitu. Tapi diplesetin ya biasalah. Save pembantu, save apa. Terus saya bilang, kalau di rumah saya pembantu saya main handphone sama jadi haters, habis sama gue. Itu berarti di rumah siapa? Nah, bukannya saya ngelarang para pembantu untuk main sosial media, terserah. Setiap orang kerja di rumah kita masing-masing kan punya peraturannya masing-masing. Mau masuk kemana, kalian kerja di televisi aja emang nggak ada aturannya, kan ada aturannya. Kalau kalian bisa masuk ke dalam aturan televisi tersebut, ya kalian kerja. Kalau kalian nggak bisa ikut peraturan, ya berarti kan nggak mungkin bisa kerja, gitu kan. Ya tapi mungkin mereka teman-teman sumbu pendek ya, jadi kesannya kayak saya nggak menghargai profesi sebagai pembantu. 17 Agustus memang momen yang sangat berarti bagi seluruh rakyat Indonesia, yang dimana tepat pada 17 Agustus 1945 Indonesia telah resmi merdeka. Dalam menyambut Hari Kemerdekaan, aktris sekaligus desainer handal Ivan Gunawan menyambutnya dengan cara mengadakan vaksinasi kembali di kawasan Tambora, Jakarta Barat. Selain itu,
Ivan Gunawan pun berharap agar Indonesia dapat menang melawan virus COVID-19 yang saat ini melanda Indonesia dan dunia. Jadi hari ini kita berada di Gor Tambora, di mana ini merupakan rangkaian ketiga saya melakukan vaksinasi di wilayah Jakarta Barat. Kali ini tema yang kita usung adalah vaksinasi merdeka atau merdeka dari COVID-19. Jadi mungkin saya yang bisa mewakili generasi muda di sini, saatnya kita generasi muda maupun selebriti apapun, inilah salah satu cara saya untuk berperang melawan COVID. Saya yakin sekali pemerintah juga tidak mungkin bekerja sendirian tanpa gotong royong dari masyarakat. Betul ya Pak Kapolres ya. Jadi dari pertama kali saya melakukan vaksin dari angka 2.300 dosis, saya beranikan nambah lagi jadi 3.000 dosis. Saat ini kita mempersiapkan 4.000 dosis. Dan nanti tanggal 28, 29 kami menyiapkan juga kurang lebih 3.500 dosis untuk vaksin kedua di wilayah Tanah Sereal. Jadi saya yang bersyukurnya bertemu dengan berbagai bentuk warga dengan berbagai keluhannya, dan ternyata memang benar bahwa yang terbesar yang harus dilawan adalah ketakutan akan berita hoaks. Berita yang dibesar-besarkan sehingga membuat masyarakat itu takut untuk vaksin. Sebenarnya itu Pak. Jadi sampai hari ini saja masih banyak teman-teman lansia yang akhirnya berani. Dan alhamdulillah aku tanya kenapa mau vaksin? Mau ketemu Kak Igun. Jadi ya 4.000 masyarakat yang insya Allah hari ini sesuai target, mereka benar-benar bisa mendapatkan immunity yang baik. Dan hari ini kita ada 2 vaksin, ada vaksin Sinovac dan AstraZeneca. Dan kami juga sudah menyiapkan dari tim Puskesmas, tim Nakes sudah menyiapkan paracetamol juga untuk teman-teman yang mungkin ada reaksi setelah vaksin. Kurang lebih seperti itu, dan saya juga mau berterima kasih untuk Indonesia Pasti Bisa yang sudah menyiapkan 4.000 sembako untuk warga Tambora yang sudah tervaksin. Dan alhamdulillah kondisinya selalu kondusif, mereka mau mengantri, mereka mau berjaga jarak, dan kita di sini juga sudah punya sistem perpindahan dari registrasi ke screening dokter, vaksin, sampai observasi terakhir. Kita memang sudah menyiapkan plot-plotnya Pak. Jadi situasi kita buat sekondusif mungkin. Karena kan mau menyambut kemerdekaan gitu kan. Jadi kalau biasanya kita ditanyakan arti merdeka tuh apa sih gitu kan. Nah jadi saya berharap juga Indonesia bisa merdeka kembali karena kita bisa menang melawan COVID-19. Mungkin itu sih yang jadi semangat yang ingin saya tularkan ke teman-teman semuanya. Saya rasa kita di Indonesia walaupun grafiknya sudah menurun, jangan euforia, ini belum menang. Saya rasa mungkin pendapat saya adalah masker ini bisa dijadikan gaya hidup atau pakaian sehari-hari juga, karena kebutuhan sehari-hari. Karena terus terang kita harus menjaga-jaga kiri kanan kita, nggak bisa sembrono gitu kan. Jadi alangkah lebih baiknya bahwa penggunaan masker itu tetap bisa dilakukan. Karena seperti Thailand kemarin udah bebas, udah gimana-gimana, sekarang naik lagi. Bahkan banyak negara-negara yang juga seperti itu gitu. Jadi ya semoga masker ini bisa jadikan pelengkap atribut fashion juga, buat memang benar-benar ya udah jadi kayak gaya hidup kita sih sebenarnya.